pagi, bagaimana kabarnya Pak Agus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan, alhamdulillah saya sehat, semoga Bu Intan juga sehat. Pak Agus, izin saya akan melakukan wawancara ke Bapak sebagai kepala sekolah tentang bagaimana pengalaman Bapak yang dialami terkait pengambilan keputusan. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus yang pernah Bapak alami, apakah kasus tersebut itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus yang pernah Bapak alami, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Baik Bu Intan, sebuah kasus di sekolah tentunya saya harus bisa menentukan apakah kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Dilihat dari kasus itu, kalau saya mengambil sebuah identifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu tentunya kami pertimbangkan dari sisi baik buruknya ataupun mungkin benar salahnya. Bisa saja sebuah kasus itu sebetulnya saya mengambil sebuah kebijakan itu hal yang baik sama baiknya, tapi saya harus pertimbangkan mana yang paling baik di antara baik itu, sehingga itulah yang saya identifikasi sebagai dilema etika. Tetapi kalau jelas ada regulasi, ada aturan, pas ada kasus tidak sesuai, berarti bisa jelas itu dikelompokkan dalam bujukan moral gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana untuk pengambilan keputusannya, Pak? Memang kalau sebuah kasus dilema etika sama-sama benar, di sisi lain mengandung nilai kebajikan, itu hal yang paling tidak mudah. Namun kepala sekolah harus tetap mengambil sebuah keputusan. Maka bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah itu? Apabila hal itu butuh pemikiran yang dalam, butuh masukan-masukan dari rekan, maka saya berkoordinasi dengan beberapa rekan, terutama rekan-rekan yang mengetahui, yang menguasai kasus tersebut. Yang kedua, dengan wakil kepala sekolah, wali kelas, kalau hubungannya dengan siswa. Jadi koordinasi agar dalam mengambil sebuah keputusan tereliminir kesalahan. Berarti bekerja sama atau meminta pendapat ya Pak, dari wakil kepala sekolah, guru yang mengetahui kasus tersebut, kemudian ada wali kelas, gitu ya Kak ya. Kemudian untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya, langkah-langkah yang saya ambil, umpamanya ada sebuah kasus, mungkin saya menerima laporan dari pihak tertentu, bisa dari warga sekolah, dari luar sekolah, tentunya saya segera mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang saya ambil adalah saya konfirmasi dulu dengan berbagai pihak kebenaran kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kasus tersebut apakah kasus dilema etika atau bujukan moral. Kemudian saya harus butuh data-data yang berkaitan dengan kasus itu. Data-data itu tidak bisa saya ambil dari satu pihak saja. Agar lengkap, maka dari beberapa pihak. Setelah data terkumpul, apakah saya perlu menyampaikan kepada rekan, berkoordinasi, melihat kasusnya, apa cukup keputusan saya sendiri. Jadi setelah semuanya data diperoleh, kebijakan saya yang akan saya ambil, saya memutuskan perlu koordinasi atau tidak. Kalau memang itu perlu koordinasi, saya segera koordinasi. Tapi kalau tidak, maka saya bisa mengambil sebuah keputusan sendiri.
gitu. Jadi ada beberapa langkah-langkah ya Pak dalam pengambilan tersebut ya, ada sampai dari konfirmasi, identifikasi, kemudian pengambilan data, kemudian kebijakan sampai dengan koordinasi dengan yang lainnya ya Pak ya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, selama ini yang saya efektifkan dalam mengambil keputusan ternyata banyak pengalaman yang sesuai dengan kebijakan saya efektif, yaitu komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi. Saya jalin komunikasi dengan berbagai pihak dengan positive thinking, jadi tidak menjustis, tidak langsung mengambil sebuah keputusan. Komunikasi dengan baik, misalkan masalah siswa, komunikasi dengan orang tua, saya konfirmasi kepada guru mapel atau guru wali kelas, seperti itu. Tidak hanya masalah siswa saja. Jadi yang menjadikan efektif adalah komunikasi. Yang kedua, selain komunikasi, kami memberi pemahaman bahwa aturan, regulasi atau visi misi sekolah itu kita kedepankan, komunikasikan sehingga muncullah disiplin positif seperti itu. Dengan cara seperti itu, maka akan tercapai sebuah kebijakan yang bisa diterima oleh berbagai pihak, terutama yang berkepentingan dengan kasus dilema etika. Jadi utamanya pertama komunikasi ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang selama ini saya hadapi adalah tadi yang terpenting kan komunikasi. Ternyata tidak mudah membangun komunikasi. Mengapa tidak mudah? Umpamanya karena di dalam komunikasi itu saya ingin komunikasi dengan orang tua, kadang orang tua itu tidak bisa hadir atau mungkin tidak punya tujuan yang sama, visinya tidak masuk, kemudian kepedulian bagaimana untuk mengatasi masalah dilema etika itu yang menghambat tersumbatnya komunikasi. Itu tantangan pertama. Tapi kalau tantangan pertama sudah bisa kita lalui membangun komunikasi, insya Allah langkah-langkah berikutnya itu lebih mudah gitu. Jadi pertama tadi setelah komunikasi ternyata komunikasi juga tidak mudah ya Pak, karena ada beberapa hambatan yang bisa dari yang bersangkutan sendiri ataupun mungkin suatu keadaan ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya dalam memutuskan keputusan, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat itu saat itu juga atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, tergantung kasus dilema etika itu. Apabila saya pandang langsung bisa saya selesaikan saat itu juga, maka saya tidak perlu prosedur, tidak perlu jadwal khusus. Mungkin bahkan tidak perlu koordinasi. Kalau saya anggap kasus itu mudah, artinya tidak kompleks gitu. Namun kalau kasus itu tidak bisa diatasi dengan kebijakan sesaat saat itu juga, maka perlu ada jadwal. Saya koordinasi dulu kapan bisa ada pertemuan mungkin dengan pihak yang lain itu, sehingga ada tata kala atau jadwal. Maka saya membuat agenda kapan pertemuan itu, pembahasannya seperti apa, membangun komunikasinya seperti apa, sehingga pada saat jadwalnya itu nanti akan jelas arah komunikasi. Jadi melihat kasusnya ya Pak ya, apakah itu langsung bisa diselesaikan saat itu ataupun tidak. Baik, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak? Ya, tadi kembali kepada kasus. Kadang bisa saya sendiri tanpa
lain saya bisa menyelesaikan. Namun pemikiran banyak orang kan lebih baik. Pengalaman orang dalam kasus seperti itu juga mungkin tidak semua orang bisa mengalami untuk menyelesaikan hal itu. Maka yang mempermudah membantu saya dalam mengambil keputusan memang kadang saya melibatkan beberapa rekan, dan itu pun tidak harus yang senior, bahkan yang junior. Dalam permasalahan anak itu biasanya yang junior itulah paham betul seperti itu. Namun di sisi lain biasanya yang senior juga banyak pengalamannya, sehingga orang atau rekan itu juga banyak membantu saya dalam mengambil keputusan. Nah, jadi tidak sendiri ya Pak, ada orang lain yang terlibat dalam memutuskan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu. Kemudian terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik atau dapatkan dari pengalaman Bapak sendiri itu dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Ya, pembelajaran pengambilan keputusan dilema etika bagi saya memberikan pengalaman batin yang luar biasa. Saya pernah mengambil sebuah keputusan bahwa sebetulnya saya mengambil kebijakan ini, saran saya itu sebetulnya benar. Tetapi di sisi lain mungkin yang tidak saya sarankan juga tidak salah. Seperti itu. Setelah banyak pihak berkomunikasi dan akhirnya ada titik temu, menjadikan sebuah keputusan yang bisa diterima semua pihak, itu menjadi pembelajaran bagi saya sangat berharga untuk pengalaman ini, dan tentunya ini menjadi bekal kedepannya dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hal kasus-kasus yang lain seperti itu. Baik Pak, tadi pertanyaan banyak sudah saya sampaikan ke Bapak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Mudah-mudahan dari jawaban Bapak ini, dari pengalaman Bapak ini juga menjadi untuk pelajaran bagi saya untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Terima kasih sekali lagi Pak. Sehat selalu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Saimun, sehat? Alhamdulillah sehat. Pinten sehat? Alhamdulillah. Pak Saimun, saya izin nanti akan melakukan wawancara ke Bapak ya sebagai kepala sekolah tentang pengalaman yang Bapak alami terkait pengambilan keputusan. Bagaimana selama ini Bapak itu mengidentifikasi kasus yang pernah Bapak alami. Apakah kasus tersebut itu termasuk dilema ITK ataukah rujukan moral? Ya. Oke. Ya. Pak Saimun, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan yang dimulai saja nih Pak ya. Yang pertama itu, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang pernah Bapak alami? Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Yang sering itu dilema etika. Jadi kasus itu butuh penanganan yang kadang memang penanganannya itu mengakibatkan atau mengorbankan satu kepentingan yang lain. Jadi dilema itu. Jadi dilema etika. Jadi kalau diselesaikan di satu kepentingan yang lain akan dikatakan dikorbankan. Jadi yang sering dialami dilema etika ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Pertama kita pertimbangan dulu secara pribadi. Kemudian setelah kita tahu beberapa pertimbangan, biasanya kami mengajak beberapa teman guru senior untuk diajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi perlu pertimbangan dan itu mengajak guru yang lain ya Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Pertama tadi ya, jadi kita mengajak beberapa teman guru senior, kemudian diajak
bijak untuk memikirkan, mempertimbangkan untung ruginya ketika itu diambil keputusan yang katakanlah membela satu kepentingan, nanti untung ruginya seberapa, sementara kepentingan yang ditinggalkan itu seberapa kerugiannya. Jadi perlu pertimbangan yang masak ya Pak, untuk untung ruginya ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, tadi jadi unsur musyawarah penting sekali, di samping memang melihat kepentingannya ya, keuntungannya, karena biasanya kalau zaman sekarang itu apalagi mengandung resiko ketika berbenturan dengan masyarakat pun resikonya adalah aduan masyarakat. Ketika kita berhadapan dengan ini anggaran nih, ketika berkaitan dengan anggaran negara, anggaran BOS, kita akan berbenturan dengan peraturan BOS. Maka harus dipertimbangkan secara baik-baik, bisa aman ketika menggunakan pendanaan BOS dan aman ketika menggunakan partisipasi masyarakat. Jadi perlu adanya musyawarah ya ketika ada istilahnya kasus ataupun permasalahan di mana ada anggaran ya Pak ya, kemudian ataupun dari dalam anggaran tersebut apakah nanti bisa menggunakan pos atau dengan partisipasi masyarakat. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya yang kendala-kendalanya adalah yang kaitannya dengan menggunakan dana gitu. Menggunakan dana, ketika menggunakan dana BOS itu tidak bisa, ini harus dicari alternatif menggunakan dana yang lain seperti misalnya partisipasi masyarakat. Nah ini biasanya benturannya adalah dengan tanggapan masyarakat. Ketika masyarakat menanggapinya bagus, maka akan lancar. Tetapi ketika masyarakat sekitar itu kurang paham atau menanggapinya tidak baik, akan jadi masalah. Jadi tantangannya itu berupa dana ya Pak ya, apabila dan tanggapan masyarakat ya. Baik. Kemudian Pak, dalam memutuskan keputusan, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat itu, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Harus direncanakan, harus dijadwal. Ketika tantangan itu terkait dengan dana masyarakat, dana pemerintah, BOS, harus kita rencanakan, kita musyawarahkan dengan bendahara BOS, dengan guru-guru senior, seberapa aman ketika menggunakan BOS itu kita gunakan. Ketika menggunakan dana komite partisipasi masyarakat, harus kita jadwalkan juga. Pertama, dengan guru karyawan kita sampaikan rencana, kita akan sampaikan pendanaannya. Kemudian ketika menggunakan dana masyarakat, maka juga tidak boleh dilupakan, kita harus melibatkan komite. Biasanya kan undang komite, pengurus komite ini. Kita undang pengurus komite, kemudian disampaikan kepentingannya, tapi solusinya adalah menggunakan dana masyarakat. Maka nanti komite akan menindaklanjuti ke manipulit masyarakat. Jadi terjadwal ya Pak? Terjadwal. Ya? Oke. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak? Ada. Kalau biasanya berbenturan antara keuangan negara BOS dengan komite ya, untuk BOS sendiri tentunya bendahara BOS. Kemudian kalau menyangkut masyarakat ya pertama dengan guru-guru senior, dengan dewan guru lagi, kemudian nanti dengan pengurus komite. Jadi tergantung permasalahannya itu apa ya Pak ya, sehingga biar lebih kompeten dalam membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, pertanyaan terakhir,
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik atau dapatkan dari pengalaman Bapak Saimun dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oke, jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri. Harus kita musyawarahkan dengan pihak-pihak terkait, disesuaikan dengan kepentingannya. Ketika itu menyangkut masyarakat, maka harus diajak musyawarah dengan pengurus komite yang mewakili masyarakat. Ketika itu menyangkut dengan dana-dana yang dari pemerintah, kita musyawarahkan dengan bendahara bos, dengan guru-guru sendiri. Jadi keputusannya itu tidak diputuskan sendiri ya Pak ya, tapi dimusyawarahkan. Baik Pak, tadi kita sudah melakukan wawancara, cukup lumayan banyak informasi yang saya ambil. Mudah-mudahan ini merupakan satu tambahan wacana pembelajaran untuk saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Saimun. Mudah-mudahan sekolah yang Bapak ampu sekarang ini lebih sukses lagi, kemudian tentunya lebih berpihak kepada anak. Sekali lagi terima kasih Pak Saimun. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.